Kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang penulisan laporan. Saya Atala Rani Insira dan teman saya Mayang Damayanti. Pengertian laporan bisnis menurut Helta Amurbi dan Herbert V. Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication menyatakan bahwa laporan bisnis tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih dengan tujuan bisnis tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, Bagi tidak suatu berpihak, perusahaan, objektif. penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi keperluan, antara lain 1. Untuk memonitoring dan mengendalikan operasional perusahaan. 2. Untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. 3. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum. Jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, laporan informasi berfungsi memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman. Laporan analitika menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Berdasarkan subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Berdasarkan formalitasnya, dibagi menjadi 2. Laporan formal, pada umumnya berbentuk panjang lebih dari 10 halaman dan mencangkup masalah-masalah kompleks. Laporan informal, laporan biasanya hanya mencakup badan teks. Berdasarkan frekuensinya, laporan berkala, periode, reports, laporan dapat disusun secara harian. Laporan khusus ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik. Berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi 4. Berdasarkan kegiatan proyek, dibagi menjadi 3, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, laporan akhir. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, dibagi menjadi 4, yaitu agenda, resolusi, notulen, laporan pertemuan. Bagian pokok laporan bisnis, yaitu pendahuluan, yang terdiri dari pemberi kuasa, layout atau rencana prestasi, masalah, maksud, ruang lingkup, meteorologi, sumber-sumber, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, rekomendasi. 2. Teks, bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis. 3. Penutup, bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul rencana tindakan atau proposisi. Organisasi tubuh laporan bisnis. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu cara deduktif. Dalam suatu laporan panjang, pembaca biasanya lebih suka menggunakan cara deduktif karena memberikan kepada pembaca suatu gambaran yang cepat sebelum mereka mengetahui secara lebih rinci. Menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan dan menyajikan fakta-fakta serta bahan-bahan pendukung lainnya sebelum sampai pada bagian kesimpulan atau rekomendasi. 2.
Kedua, cara menyusun teks laporan bisnis, yaitu membuat topik-topik, menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses prosedur, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet, menyusun sumber-sumber yang digunakan, pemecahan masalah. 3. Metode kerangka. Sebelum menulis laporan, kerangka membantu untuk melihat hubungan di antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan keseluruhan dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih yang terdiri dari jenis-jenis judul, format kerangka, paralelisme dalam judul. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Mohon dimaafkan.